Alhamdulillah, saya bersyukur dan berbahagia, senang banget saged silatul arham dengan masyarakat NU Kota Tegal di pesantren API ini, Desa Muara Reja, Kecamatan Tegal Sari, Kota Tegal. Dalam rangka haul dzikra wafatil marhum wal maghfurlah Al-Haji Tharif bin Warmo rahimahullah, yang anaknya bernama Said Akil. Kok ketularan nakale kula bakal. Ustadz Sobirin Mustahdi dari Bojong, Ustadz Naufal Fuad Hashim dari Buntet, yang saya hormati. Silaturahim ini sangat penting, artinya ketika kita masih mempunyai prinsip ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah insaniyah. Kalau benar-benar kita mempunyai prinsip ukhuwah Islamiyah, harus rajin-rajin silatul arham. Dulu para kiai sepuh, terutama Gus Dur, paling rajin silaturahim. Datang kiai-kiai sepuh, datang masyayikh, dan paling rajin ziarah kubur. Gus Dur itu Maqamatil Aulia tepung wis diziarahi kabeh. Kula kalah kalau Gus Dur. Munggah nang dhuwure Gunung Dieng, ziarah datang Syekh Abdullah Qutbuddin, kuat Gus Dur. Pokoknya asal ziarah datang wali kuat. Syekh Penjalu di tengah-tengah danau di Tasikmalaya, Syekh Muhyiddin di dalam gua. Walhasil beliau sangat rajin silaturahim dan ziarah kubur. Dalam rangka membina, memperkuat ikatan warga Nahdliyin, kita harus rajin silatul arham. Pesantren merupakan benteng ahli sunnah wal jamaah. Pesantren merupakan hisnun min husunil madhab al sunnah wal jamaah. Tanpa pesantren, ahli sunnah bubar. Sekarang saja sudah banyak pesantren yang bukan ahli sunnah. Tanpa pesantren, kutubut turath, apa? Kitab kuning. Kitabnya ulama solihin, minal fuqaha wal mutakallimin was sufiyah wal qurra wal mufassirin wal muhadditsin. Sing gelem ngaji niku hanya ulama pesantren. SAG tapi doyan. Padahal ngendikanipun Syekh atau Imam Al-Hasan Al-Basri, Sayyidut Tabi'in, ngendikan kebangkitan agama Islam, agamanya Allah, itu hanya dengan ilmu pengetahuan. Bukan dengan demo, bukan dengan politik, bukan dengan teknologi, bukan dengan materi, bukan dengan sholat Jumat di Monas. Sholatin lapangan, turun di masjid. Turun di masjid, ngenteni sukiki harus sholat di lapangan. Bener betul, bener betul. Turun di masjid. Kenapa? Ngenteni sholat Jumat sukiki di lapangan. Kualik kah? Kualik. Lawan turun di lapangan, ngenteni sholat Jumat di masjid, lah aku harus bener. Jadi menurut Imam Hasan Basri, jangan harap Islam kuat, Islam maju, Islam berkembang tanpa pendidikan, tanpa ilmu pengetahuan. Kita sekarang membutuhkan Imam Ghazali yang baru, membutuhkan Ibnu Sina yang baru, membutuhkan Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Rushd yang baru,
membutuhkan Imam Fakhrul Razi yang baru, Imam Syafi'i yang baru. Abad 21 kita butuh itu. Kalau kita ingin benar-benar Islam pengen bangkit. Tidak sama sekali dengan demonstrasi, dengan kekerasan, dengan agitasi, dengan menakut-nakuti orang. Nih Islam kuat. Enggak ada artinya itu. Bukan kebangkitan Islam sama sekali. Nah, pesantrenlah antara lain atau satu-satunya ya yang bisa mempertahankan kebesaran Islam bil ilmi wal irfan, dengan ilmu, pengetahuan dan pendidikan. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah membangun masyarakat yang dari sisi ilmu buta huruf, ummiyin, dari sisi agama dhalalin mubin. Bangun Tegal sih gampang, bangun Tegal orangnya udah melek huruf, gak buta huruf, agama sudah mapan. Kanjeng Nabi diperintah Allah membangun masyarakat Arab yang pendidikannya nol, ummiyin, buta huruf, gak bisa baca, gak bisa tulis. Agamanya dhalalin mubin, sesat yang sesat-sesatnya. Dhalalin mubin. Kanjeng Nabi diperintah oleh Allah, ayo bangun masyarakat seperti itu. Pertama kali cara membangun apa? Yatlu alaihim ayatih, memperkenalkan, memperdengarkan Al-Quran. Kanjeng Nabi pertama kali dakwah menyampaikan tilawatil Quran kepada orang Arab. Sudah barang pasti ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang seneng, ada yang nolak. Walaupun mengakui bahasa Al-Quran sangat indah, isinya sangat berkualitas, tapi hatinya juhud, hatinya keras, tidak mau beriman. Banyak. Tapi karena hatinya halus, hatinya lembut, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan lain-lain segera beriman kepada Al-Quran. Suatu ketika Umar baru pulang dari berburu dari padang pasir. Pulang masuk kota Mekah, mendengar berita adik kandungnya Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid bin Nufail atau Sa'id bin Nufail bin Zaid masuk Islam. Apa-apanya adik saya ini. Marah Umar. Umar tuh jawara, kalau bahasa Jawa Baratnya apa, bahasa Tegalnya apa ya? Jagoan. Mendengar adiknya sudah masuk Islam, langsung berangkat ke rumah adiknya. Harusnya tempelengin. Sampai di rumah adiknya, Fatimah namanya, sedang baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Umar mendengar bacaan itu lumpruk, lemes. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Tidak sekali-kali aku turunkan Al-Quran untuk membuat kamu celaka. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Kecuali Al-Quran menjadi peringatan bagi siapa yang takut. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit, yaitu Ar-Rahman dan seterusnya lah. Umar lemes mendengarkan bacaan itu.
Malah dia ingin, coba mana kertasnya saya baca. Paksa diambil, tadinya nggak boleh oleh Fatimah. Kamu najis, nggak boleh pegang kertas ini. Paksa diambil, dibaca. Setelah baca, Umar bertanya, Aina Muhammad al-an? Saiki di mana Muhammad? Saiki nang di Muhammad. Muhammad di sana, di rumahnya Al-Arqam bin Abil Arqam di Jiyad. Umar lari ke sana, ketok pintu, Kanjeng Nabi di dalam rumah itu dengan para sahabatnya. Mereka ketakutan karena Umar terkenal preman. Kanjeng Nabi merintah sahabatnya, iftah lahul bab. Aku mau berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, muliakanlah Islam, kuatkanlah Islam dengan salah satu Umar. Ada Umar dua, satu Umar bin Khattab, dua Amr bin Hisham, Abu Jahal. Ya Allah, mudah-mudahan salah satunya Umar ini masuk Islam. Ternyata hidayah turun kepada Umar bin Khattab. Masuk rumah, langsung memeluk Kanjeng Nabi dan membaca kalimah syahadah, masuk Itu Sayyidina Umar masuk Islamnya karena mendengarkan Al-Qur'an. Panjenengan nek krungu Quran angob bapak ngantuk. Sayyidina Umar dapat hidayah mendengar Al-Quran. Maka pesantren, walaupun katakan pesantren modern, harus mewajibkan santrinya ngaji Quran. Pesantren api ini harus digalakkan, wajib santrinya ngaji Quran. Ada beberapa pesantren modern, kiainya tidak mewajibkan santrinya ngaji Quran. Ngaji asrog, orang yang terserah. Salah besar. Pertama kali santri digembleng harus yatlu alaihim ayat. Jangan lupa, semua. Kiai-kiai yang punya pesantren semuanya ini yang ada, bukan hanya api. Pertama kali diwajibkan kepada santrinya bisa baca Quran dengan benar, dengan mujawwadah. Dengan tilawah mujawwadah. Ngoten nggih, paham nggih? Percuma pesantren kalau tidak diajarkan baca Al-Quran kepada santrinya. Dulu Al-Quran ditulis tulisan Arab tanpa titik. Langkah bedanya ba, ta, tha sama. Jim, ha, kho, podo, gak ada titiknya. Dal, dal, ro, zai, sin, shin, wis pada kabeh lah langkah titiknya. Tapi para sahabat bisa baca dengan benar. Lama-lama setelah agama Islam tersebar keluar Arab, keluar Mekah, membutuhkan tanda-tanda yang membedakan huruf satu dengan yang lain. Kalau nggak ada bedanya nggak bisa baca. Maka orang pertama kali menciptakan, menggagas wad'un nuqat 'alal huruf, membikin titik nang huruf ba titik siji ngisor, ta titik loro dhuwur, ta titik telu dhuwur, jim titik siji ngisor, ha non titik, kha titik siji nang dhuwur. Siapa itu yang pertama kali bikin? Namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Wafat tahun 62 Hijriah. Waktu bikin tahun 59 Hijriah. Wis ana titike, semulai wong wis bisa baca iku. Wis ana bedane ba ta ta ana bedane. Tapi masih kangelan macane. Maka Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi menggagas syakal. Harokat syakal. Fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, sukun, tasdid. Niku sing gawe namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farohidi. Gurunya Imam Sibaweh. Wafat tahun 170 Hijriah. Wis ana titike, wis ana harokate. Wong Tegal maca Quran masih yakin salah. Maka ada seorang imam namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam yang wafat tahun 224 Hijriah menggagas ilmu tajwid qiraatil Quran. Memperbaiki baca Quran.
Namanya ilmu tajwid. Baru ada istilah idgham, idhar, ikhfa, qalqalah, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad jaiz, huruf halak. Baru itu. Baru. Sudah tahun 200-an Hijriah. Jasanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Jadi kita ngaji Quran harus benar. Harus mujawwadah. Kalau tidak benar, rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuh. Banyak orang baca Quran, boro-boro dapat pahala, malah dapat laknat dari Al-Quran karena bacanya tidak pakai tajwid. Jadi titik, harokat, tajwid, bid'ah. Kanjeng Nabi betul wonten waktu zaman Kanjeng Nabi, bid'ah itu. Anda pakai ilmu tajwid yang bid'ah, baca Qurannya benar. Anda tidak mau bid'ah ilmu tajwid, baca Qurannya salah. Ayo milindi, ayo milindi. Bid'ah zaman Kanjeng Nabi buat mendamel tajwid. Lamun Kanjeng Nabi, lamun Sayyidina Abu Bakar ditarik langsung kuburan, ditakoni, jenengan ngertos mboten idhar, ikhfa, iqlab. Masa ngerti ya? Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mboten ngerti. Apa itu? Idgham. Mboten ngerti. Ilmu itu baru muncul tahun 200-an. Tapi itu merupakan kreativitas, ijtihad, ibtidah yang sangat luar biasa dari seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ngeman karo umat Islam supaya maca Qurannya benar, bikin ilmu tajwid. Ya bid'ah jauh Kanjeng Nabi langka. Orang anak. Paham betul, paham betul. Mukjizate Nabi Musa, tongkat bisa jadi ular, bisa mukul laut jadi jalan tol. Hebat betul. Tapi wis langka. Sudah nggak ada tongkatnya. Ya masih sih artinya, tapi mukjizat sudah nggak ada. Tongkatnya masih di Museum Topkapi, Istanbul, Turki. Mukjizat Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang lumpuh, menghidupkan orang mati. Nabi Isa hebat betul. Tapi sudah nggak ada. Beliau nggak ada, mukjizatnya dibawa nggak ada. Tapi mukjizatnya Rasulullah SAW sampai sekarang masih ada ila yaumil qiyamah, yaitu Al-Qur'an. Oke, lupa Al-Mukarram Kiai Dabbas Miftah yang saya hormati. Ketinggalan mau kelalen. Ayatu haqqin minar rahmani muhdathatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami lam taktarin bi zamanin wahya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyyina id ja'at walam tadumi fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu 'alal iktsari bis-sa'ami qarrat biha 'ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardiyasy syabimi. Quran itu ayatu haqqin, ayat-ayat yang membawa kebenaran. Sampai sekarang orang barat sendiri Islam mengakui kelebihan kehebatan Al-Quran. Sudah bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Yang namanya gempa bumi terus buminya mangkat, apa namanya? Longsor sing buminya bergerak itu apa namanya? Likuifaksi. Di Quran sudah ada itu. A'amintum man fis samaa'i yakhsifa bikumul ard fa idza yatamur. Apa kamu aman? Apa kamu dijamin aman seandainya malaikat menggerakkan bumi wahya tamur, buminya melaku. Coba disinggung oleh Al-Qur'an. Orang yang sudah baca Quran tidak kaget terjadi gempa bumi sing buminya melaku. Di Lampung di mana? Sulawesi Tengah, di Palu. Gak akan kaget kalau udah baca Quran.
Orang bisa nyampe ke bulan, nggak kaget. Datang fuduna illa bisultan, ay bila ilm. Walhasil kalau kita ngerti Al-Quran, nggak kaget dengan kemajuan-kemajuan ini. Banyaknya hoax, adu domba, fitnah melalui medsos, nggak kaget. Wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim manna'in nathim utullim ba'da dzalika zanim. Sudah di Quran disebut itu, disinggung. Itulah ayat Quran. Nah, ayatu haqqin minar rahman dari Allah, muhdatsatun, anyar. Tapi qadimatun, qadim. Ayo piye artinya? Artinya piye niku? Qur'ane, saweniki Qur'an. Anyar, dicetak di Jakarta, dicetak di Saudi. Kertasnya dibikin oleh manusia, tintanya dibikin oleh manusia, berarti hadis muhdatsah. Tapi Quran sebagai sifatul kalam, sifatnya Allah, qadim. Paham boten? Rada angel ya. Aduh. Rakene angel rakene iki. Qur'ane hadis mushaf ini dicekel di kulon Quran niku hadis anyar wong dicetakne manusia. Tapi Quran sebagai sifatnya Allah qadim. Ayatu haqqim minar rahman muhdatsatun qadifatul mausuf sifatul mausuf bil qidami. Nah, itulah Al-Quran. Al-Quran damat ladaina fafaqat kulla ma'jizatin nabiyyin. Quran selalu berada bersama kita sampai hari kiamat. Maka Quran bisa melebihi mukjizat-mukjizat para nabi. Dan dibaca tidak pernah bosan. Lagi untung, nelayannya untung, luriwake untung lah ya. Maca Quran pas. Kematian, maca Quran pas. Nelayannya luriwake rugi, maca Quran ya pas. Syukuran, maca Quran pas. Orang meninggal bacakan Yasin pas. Walhasil Al-Quran dibaca untuk apa saja pas. Dalam keadaan suka maupun duka. Fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu al-ikthari bis-sa'am. Qarrat biha ainu qariha. Orang yang biasa rajin baca Quran, hatinya tenang. Hatinya tenang. Insya Allah, pasti hatinya tenang. Terutama maca surat Kahfi bengi Jum'ah. Insya Allah, hatinya tenang. Khasiatnya ini antara lain. Intatlu khifatan harina nari ladha atfa'ta nar ladha min warda syabibi. Ketika Anda membaca Quran karena takut pada neraka, itu artinya Anda lagi mateni nyirep ke neraka. Jadi kalau kita baca Quran, itu artinya lagi nyirep, memadamkan api neraka. Oleh karena itu sekali lagi, pesantren harus diwajibkan santrinya pandai baca Quran dengan mujawwadah. Lan panjenengan, Bapak Ibu yang sudah tua, kalau ada di antara kita belum bisa baca Quran, ayo belajar. Mumpung masih urip. Nggih mboten, Bu, nggih mboten. Monggo belajar ngaji Quran sing bener. Wis kudu akeh-akeh lah. Tiap hari setengah halaman wis. Terutama juz amma dulu, juz 30. Aja isin, aja minder, aja cilik hati. Wis tua durung bisa maca Quran, aja cilik hati. Ayo belajar. Insyaallah bakal uripe tenang, atine tenang, dan neraka mboten doyan karo panjenengan. Bakalan neraka ladha ora doyan karo sampean. Paham mboten? Oh. Kalau sudah baca Quran dengan baik, wa yuzakkihim. Kanjeng Nabi membangun masyarakat Arab, dibangun karakternya. Manusia itu punya hawa nafsu. Punya apa, Bu? Hawa nafsu ada dua. Nafsu ghadabiyah, nafsu syahwatiyah. Nafsu ghadabiyah, ya kula barang, kula nggih gak ada. Nafsu ghadabiyah, saya harus jadi bupati.
Saya harus jadi pemimpin. Saya harus jadi ketua PBNU. Nafsu ghadabiyah tuh. Saya harus jadi presiden. Saya harus jadi kepala, ketua, pemimpin, imam. Moh nangguri moh nangguri, moh di bawah, di depan. Namanya datang dari nafsu ghadab. Paham betul Pak? Paham betul? Tapi, dengarkan. Tapi, kalau niatnya baik, saya mau jadi Bupati Tegal. Niatnya baik, caranya benar, tujuannya mulia, ibtigho amardotillah. Kulo pengen jadi Bupati Tegal. Niatnya pada mengabdi, membangun masyarakat Tegal. Cara kampanyenya, cara meraih kemenangan benar, tidak melanggar aturan. Tujuannya lillahi ta'ala. Maka nafsu ghadabiyahnya ganti arane. Namanya ganti. Bukan nafsu ghadabiyah, namanya himmah apa? Ayo. Kita yang ada di sini harus himmah yang besar. Harus menang. Itu loh, orang Islam itu harus gitu. Kanjeng Nabi himmahnya besar, Pak. Kanjeng Nabi itu loh orang himmahnya besar. Saya harus menang. Kanjeng Nabi gitu. Walau kanjeng Nabi model jenengan bisa menangal, ngelempreng gitu, ngelempreng. Kanjeng Nabi Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Saya harus menang. Dzuhimamin. Gak mau kalah. Begitulah Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Wali Songo, Ki Hashim. Orang himmahnya besar. NU harus unggul. Harus semua Indonesia jadi NU. Itu cita-citanya Hasyim Asy'ari. Maka mari kita harus punya himmah yang tinggi. Paham betul? Ayo bareng-bareng muni. Kita harus menang. Ayo. Nggak boleh kalah. Harus menjadi pemain, jangan penonton. Harus di tengah, jangan di pinggir. Harus berperan, jangan diperankan. Ayo, wong NU harus begitu ah. Terutama yang muda-muda ini, harus meraih kemenangan. Wali kota Tegal harus NU. Gitu loh. Bupati harus NU. Lama-lama presiden harus NU. Jadi nafsu ghadabiyah dengan niat benar, cara benar, tujuan mulia namanya himmah. Kanjeng Nabi pernah diancam. Mau diapakan lah. Akhirnya pamannya Abu Thalib, bapaknya Sayyidina Ali, nasihatnya ke Kanjeng Nabi. Muhammad, udahlah berhenti dulu lah, istirahat dulu dakwahnya lah. Aku khawatir ente dibunuh. Berhenti dulu deh dakwahnya. Apa jawab Kanjeng Nabi? Walaupun sampai diomongin ikut pamannya, kita leren di sini lah. Wedi. Kanjeng Nabi kan mboten ngoten jawabe. Wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku, saya suruh berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Kanjeng Nabi itu. Jenengan ngoten mboten? Ya orang jawab ya Masya Allah. Jenengan mau konten mboten? NU harus menang. Itu loh. Apapun terjadi. Namanya himmah namanya himmah. Si nomor kali nafsu syahwatiyah. Kenapa? Saya harus kaya. Rumahnya banyak, duitnya banyak, mobil banyak, kapal banyak, perusahaan banyak. Apalagi yang banyak apalagi?
Ya alhamdulillah paham. Boten Bu, boten. Niku lho, sing ngomong niku sanes kula sanes. Pokoknya saya ingin hidup senang. Makan enak, pergi-pergi enak, rumahnya enak. Itu namanya nafsu syahwatiyah namanya. Bojo cantik. Satu tapi cantik. Satu tapi rasa empat lah. Nama nafsu syahwatiyah namanya. Tapi kalau niatnya bagus, caranya benar, cara lulu dunia ini, lulu hartanya benar, tujuannya ibtigha amardhatillah, mencari doa Allah, maka nafsu syahwatiyahnya tadi ganti namanya. Apa namanya? Azimah. Apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigaruha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Azaim, kebesaran, kemuliaan, makarim, keagungan harus diraih dengan azimah. Ayo muni bareng. Saya harus kaya. Ayo. Awas orang kaya, awas. Sayyidina Utsman, Bu, Sayyidina Utsman pernah suatu ketika dagangannya teka sing Syam. Gandum dibawa oleh atau dengan 700 onta. Lamun zaman kini ya 700 cikar lah. Gandum dibawa 700 onta. Masuk kota Madinah, wong Yahudi sudah nunggu. Saya beli Utsman, saya kasih untung 100%. Enggak. 200%. Enggak. 300%. Ora. Terus piron jalur untungnya? Akan saya sodakohkan. Waktu itu masih lagi paceklik waktu niku. Akan saya sedekahkan. Sugih mboten yang berarti. Sugih mboten. Sedekah 700 onta. Gandum sing digowo nang 700 onta. Sugih mboten. Jenengan pirang sedekah? Pirang atus? 700 rupiah? 700 sewu? Sahabat sugih roman. Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Kebunnya banyak. Pekarangannya, pertanian, sapi, onta, kambing banyak. Pernah suatu ketika akan disodakokan semua. Kanjeng Nabi ngelarang. Jangan semuanya saat kamu punya ahli waris. Punya anak istri, punya tinggalan harus ditinggalin. Sepertiga saja. Wathuluthu minka katsir. Sepertiga hartamu itu sudah banyak. Jadi misalkan ana wong duwe duit 3 triliun, disedekahkan 1 triliun kata dereng. Barang sampean 300.000, ya Allah, disedekahkan 100. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mireng nama niku mireng? Dengar nama itu? Sultanul Arifin. Qutbun al-Aqtabil Arba'ah. Salah satu wali kutub. Abil Hasan Syadzili, Ar-Rifai, Qadir Jailani, Asy-Syadzili, namanya wali kutub sekawan itu. Suatu wong Baghdad, Syamsul Jailani itu yang Baghdad, Irak. Suatu ketika ziarah teng Imam Syafi'i, kuburannya Imam Syafi'i. Datang Mesir, ngulon mana? Pun ziarah kubur Imam Syafi'i, melihat penduduk sekitar situ, sekitar kuburan Syafi'i, namanya daerah Fustot namanya, Fustot. Penduduknya miskin-miskin, melarat-melarat. Syabdul Qadir Jailani cepat beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburan Syafi'i. Sampai sekarang Pak, masih wonten tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sampai sekarang masih wonten tulisannya, pelang gede. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali sugih loman. Jenengan wali duduk. Jawab, jenengan wali duduk. Sugi ora. Loman boten.
Alah, gopo wis langka gunane blas. Wali dudu sugih ora loman ora. Terus apa maksudnya? Faedahe urip apa faedahe iku? Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili yang punya Tariqat Syadzili, yang punya Hizb Nasr, Hizb Bahar, Hizb Hasbunallah wa ni'mal wakil. Santrinya, pengikutnya 6.000 dijamin uripe, Pak. Orang kualik, nek kita kualik kan santri jamin kiai ini. Mboten Tegal, mboten Tegal, Cirebon lah. Nah, Imam Syadzilinya yang menanggung kehidupannya pengikutnya. Beliau orang lahir di Tunis, wafat di Mesir, Kometro. Beliau muridnya Imam atau Syekh Abdus Salam bin Mashish yang kuburannya di Titwan, Maroko. Abdus Salam bin Mashish muridnya Syekh Shu'aib Abu Maddan Al-Ghauth yang kuburan di Wahran Al-Jazair. Alhamdulillah kalau mau ziarah semua itu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani sugih. Abil Hasan Syadzili sugih. Syekh Syadzili itu tiap hari pakaiannya ganti. Harganya mahal. Dormil semeter 13 juta. Sepatu Hermes 45 juta. Pulpen Montblanc 13 juta. Kacamata Cartier. Wah, semua larang-larang lah. Ikat pinggangnya mawon ketimangnya Hermes ini 14 juta. Nah, sampai lengawang ini Bon 9 5 juta sebotol. Atau Joe Malone. Kalau Joe Malone England, kalau Bon 9 Amerika. Bersama kan misi kalah. Tasnya Gucci. Atau minimal Prada tasnya itu. Itu anak sing 75 juta lah anak tas niku. Nah, suatu ketika ada orang tanya, niki saya studi itu karangan kula niki, anak kitab iki. Syekh, panjenengan waliullah, bahkan wali kutub. Lah terus kenapa? Lah kok pakaiannya kok mentereng, mewah, keren. Sedangkan kiai-kiai yang lain kok nyemprul. Sandale lili, sarung kecap gajah duduk, bajunya kokorong ulan durung ganti. Kopi ireng ora, coklat ora, ireng campur coklat. Minyak wanginya misik. Tasnya itu tas paling murah itu sing paling sedengan ecolak atau delsi, ini 2 juta itu. Kiai itu tasnya dudukun ning pojok tulisan Musyawarah Majelis Ulama Kota Tegal. Ya Allah. Jawab Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili. Nah, libasi yakul. Pakaianku bisa ngomong. Pakaianku bisa ngomong. Ngomongnya piye? Ayuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, enggak usah kamu amplopin. Itu loh kalau pakaiannya mewah itu. Tapi kalau pakaian nyemprul, itu pakaian ngomongnya nih, ayuhan nas ana fakir farhamuni. Masyarakat, aku kiai melarat. Walhasil kita harus kaya. Orang NU harus di Indonesia ini kekayaan luar biasa. Tambang, emas, minyak, gas, besi, maning, boksit, nikel, batu bara. Anong Tegal senduwe kunana. Hanya dimonopoli oleh 9 orang. Sekarang ini batu bara paling mahal nih, $240 seton. Sawit lagi mahal, 3.500 sekilo. Lagi untung. Ya mereka sih untung duwe. Wong Tegal teh udah melarat. Saya lihat orang kaya 50 Indonesia itu tegoleti, wong Tegal langka. Nomor 1 Budi Hartono sing duwe rokok jarum. 42 miliar dolar duite. Sing $1 miliar, 14 triliun rupiah. Itu ngedewek pirawis. Nomor loro Sinarmas, 38 miliar dolar. Terus nomor 6 Khairul Tanjung, orang Islam. Khairul Tanjung, sing duwe Bank Mega.
Nomor 40 Bayu sing duwe taksi Bluebird, wong Islam. 42 Haji Rosid, Kalimantan Tengah. Lainnya tuh dudung Islam liane. Tegoleti langka sing aran Dulkipli. Madrai Solikin langka. Jumadi alah pokoknya. Wong Tegal langka. Padahal kekayaan kita ini luar biasa. Mari kita sayangi negara kita ini. Kekayaan dari Allah itu bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak cucu kita. Kalau nanti dihabisin oleh orang sekarang, anak cucu gak keduman tambang. Paling keduman iwak tak anak terus iwak tak. Gusti Allah gawe iwak terus lah, Mas Antonga. Tapi timah, nikel, batu bara, habis kalau terus-terusan. Anak cucu kita gak kebagian. Dinikmati oleh sekelompok orang kaya di Jakarta. Ya nggak usah saya sebut namanya lah. Guletan dewa karena lah. Paham betul? Jadi ekonomi berkembang 5,5%. Sing berkembang siapa? Sing berkembang dulu siapa? Dulu Kipli anggar melarat. Dulu Kahar, Jumadi, Solikin, alah Madrais anggar melarat. Berkembang 7%. Yang berkembang konglomerat. Maka yang kita harapkan di Indonesia ini bukan hanya pertumbuhan tapi pemerataan. Konglomerat nyangking pengusaha kelas menengah nyangking pengusaha kelas kecil memelihara buruh atau karyawan masyarakat rendah. Itu baru beres itu. Baru beres. Paham betul? Ini tidak sama sekali. Semua dimonopoli dewek. Sugi dewek lah. Kita semua melarat miskin. Nah, tetap miskin. Monggo. Mari kita harus kaya. Harus kaya ya. Itu namanya azimah. Apa namanya? Nah. Setelah karakter terbentuk. Wa yu'allimuhumul kitab. Baru mencari ilmu pengetahuan. Skill. Keahlian. Ilmu itu setelah karakter ilmu itu. Akhlak dibangun dulu, baru ilmu. Kalau ilmu dulu pinter, durung akhlaknya durung beres. Ya sekarang ini. Manjing ASN kudu karo duit. Manjing sekolah kudu karo duit. Lapor polisi kudu karo duit. Ning jaksa kudu karo, ning hakim kudu karo duit. Golek pengacara kudu karo duit. Sing ana beli sing nganggo duit ya, ana beli ya. Pengen jadi DPR kudu karo duit. Pengen jadi ketua cabang NU kudu karo duit. Apa mau jadi bupati, apa maning, wali kota. Nah, apa yang tidak ada? Yang tidak ada akhlak. Kanjeng Nabi itu, para nabi, para rasul, terutama kanjeng Nabi. Sifat wajibnya anak pira? Anak pira sifat wajibnya kanjeng Nabi, para rasul, para nabi? 4. Nomor 1, sidik, jujur. Kusing wajib jujur dudu mung kanjeng Nabi mawon. Sampeyan umatnya, kita umatnya juga wajib jujur. Wah, aku tahu kanjeng Nabi kudu jujur. Yang tahu umatnya orang wajib. Kenapa minyak goreng langka? Tidak ada. Kenapa barang-barang naik? Kenapa ada monopoli ekonomi? Karena tidak ada sifat sidik. Kenapa hakim sering membolak-balikan hukum? Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Karena tidak sidik. Kenapa pejabat korupsi? Karena tidak sidik. Ditemukan Nabi mau kudu sifat sidik. Kita juga harus punya sifat sidik. Coba ayo kita bangun kejujuran. Saat Tegal dingin lah, saat kota Tegal dingin lah. Pejabatnya jujur, polisinya jujur, hakimnya jujur, pengacara jujur, kiai jujur, ustadz jujur, DPRD-nya jujur. Dimulai dari Tegal dulu coba. Ayo. Semua kehancuran, kerusakan tatanan ekonomi di Indonesia ini karena tidak sidik. Paham boten? Wong sing duwe sifat sidik Pak, bakal ngiringan Gusti Allah. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Engko ni swargan
duduk lungguh kursi arane kursi sidik ningirane Gusti Allah. Pejabat sing jujur, polisi jujur, hakim jujur bakal di tempat ningiringane Allah. Maq'adi sidqin, kursi arane sidik arane. Inda malikin muqtadir, di sini Allah yang maha kuasa. Monggo kita belajar sidik, belajar jujur. Suami jujur pada istri, istri jujur pada suami, anak jujur pada orang tua jujur pada anak, ketua jujur pada anggota, anggota jujur pada ketua. Ngoten nggih? Dimulai nggih? Nah, namanya sifat sidik. Akhlak paling penting. Nomor loro apa sifat Kanjeng Nabi apa? Amanah, bertanggung jawab. Responsibility. Kita harus punya tanggung jawab. Jangan lari dari tanggung jawab. Seorang ketua, pemimpin, bupati, wali kota harus punya sifat amanah, bisa dipercaya dan tanggung jawab dan kepercayaan itu konsisten. Qul amantu billah tsumma istaqim. Bagaimana caranya amanah? Istiqomah. Itu cara membentuk amanah. Nomor 3, tabligh. Menyampaikan apa adanya. Kanjeng Nabi niku diseneni, dimarahi karo Gusti Allah. Kanjeng Nabi lagi ngomong karo Abu Jahal, Abu Lahab, pembesar-pembesar. Ada wong picek arane Ibnu Ummi Maktum. Gramang-gramang melu nimbrung. Paham mboten? Kanjeng lagi ngadepi wong gede-gede. Abu Jahal, CS lah, Al-Bakhtari, Abu Sufyan. Ada wong picek gramang-gramang melu nimbrung malah takon-takon Kanjeng melu takon. Kanjeng Nabi mboten karepe, mboten kersane lah. Kanjeng Nabi mukanya merengut. Wajahnya melengos. Kanjeng Nabi niku ketekan wong picek iku, mukanya merengut. Wajahnya melengos, gak berkenan kedatangan orang picek itu. Quran Allah langsung menegur Rasulullah. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Muhammad mukanya merengut, abasa, watawalla mukanya melengos, berpaling ketika kedatangan orang picek. Pun diseneni kan? Surat Abasa oleh Kanjeng Nabi disiarkan. Coba kalau panjenengan diseneni nang pimpinan, disebarkan berarti kira-kira. Ayo. Komandan atau pimpinan kirim surat yang sampean isinya neni marah, dibacakan enggak sama orang banyak? Yang enggak disimpan. Kanjeng Nabi punya sifat amanah. Turun wahyu yang isinya nyeneni, isinya negor. Gusti Allah negor Kanjeng Nabi dibacakan sampai saiki dibaca. Sampai saniki, sampai nek maca abasa ta'ala Muhammad melengos. Sampai sekian ki. Setiap sampean maca abasa ta'ala itu artinya Muhammad merengut, Muhammad melengos. Ketika wong picek teka, di Quran amanah namanya. Jenengan gak ada sifat amanah ngoten mboten? Seorang jawab bislah. Yang terakhir fatonah, cerdas. Bukan hanya Kanjeng Nabi yang harus cerdas, umatnya harus cerdas. Kenapa kita ketinggalan dari orang lain? Karena kita tidak cerdas. Kenapa Barat maju, Cina maju, RT maju, Rusia maju, Amerika maju teknologinya. Mereka cerdas, kita tidak. YouTube, Google, medsos, dikuasai mereka. Yang bikin mereka, konten yang isi mereka. Kita cuma memakai, menggunakan. Kita pengguna. Tapi Cina sudah bikin apa namanya? Adobe. Di Cina tidak ada Google, tidak ada YouTube, punya sendiri satelitnya. Maju Cina ini sudah ngejar ketinggalan. Nah Indonesia dereng saged ngejar ngoten niku. Panjenengan mboten cerdas ya Allah. Sarapannya ikan asin sing diarep cerdas. Semayi, ngerti semayi ngerti ya? Paru dan kelapa wis dijukut patine masih dipangan dengan anaknya sampean. Alas alamat orang cerdas anaknya bakal. Kelapa wis dijukut
Sarinya masih di pangan. Dari mecin, dari uya, dari sabrang, pakanan yang anak, cuma secerdasa us bocah emang. Bidi Semayi, anaknya namanya Ibnu Semayi. Fatona harus cerdas. Tidak boleh ketinggalan. Orang NU harus clever. Syukur jenius. Harus cerdas. Ngoten nggih? On. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kanjeng Nabi ngajari umat Islam, para sahabat, di samping ilmu, akhlak, hikmah. Hikmah itu ngolah hati, meminis kalbu. Hikmah itu nurun mubashir yakdzifullah ala qalbi man yasha. Cahaya direct langsung dari Allah yang diberi kepada hatinya siapa yang ia kehendaki. Hikmah. Tidak ada di bangku sekolah, tidak ada di bukunya. Ya ada di buku ada, tapi tidak pasti kalau baca buku terus dapat hikmah. Bukunya ada, bukunya. Buku tasawuf ya ada. Ya, orang baca buku tasawuf langsung dari sufi ya tidak. Membutuhkan riyadhah qalbiyah. Riyadhah ruhaniyah. Membutuhkan musyrif, pembimbing. Mursyid, pembimbing. Monggo, orang NU di samping cerdas, berilmu, berakhlak, bisa baca Quran dengan baik, juga mempunyai ashabul hikmah. Ngoten nggih? Bijak. Orang punya hikmah gak bakal kepleset. Gak bakal salah. Nilalah benar terus. Itu orang punya hikmah itu. Apalagi jadi ketua PBNU. Abot Pak. 10 tahun. Kalau nggak waspada, kalau nggak jebakan-jebakan politik. Jebakan-jebakan korupsi. Iming-iming. Banyak. Kalau nggak hati-hati. Kalau nggak waspada, ya sidik-sidik, ya belajar hikmah lah. Kita bisa terjebak. Nggak cukup hanya ilmu. Jadi ketua PBNU itu. Nggak cukup dengan ilmu. Hanya cerdas saja nggak cukup. Harus hatinya juga cerdas. Nurun yaktifullah. Sayyidina Umar dapat surat dari gubernur Mesir. Ya Amir Mukminin, dulu sebelum Islam, kalau sungai Nil airnya surut, pertanda minta tumbal. Tumbalnya perempuan cantik, gadis cantik, dipakai hiasan lengkap, gelang kalung, dibuang ke sungai, nanti airnya datang. Sebelum Islam. Nah sekarang sungai Nil lagi surut. Gimana Sayyidina Umar, ayo? Gimana Amir Mukminin? Ini air sungai ini lagi sat. Gimana coba? Sayyidina Umar ambil kertas, nulis, wahai saudara sungai Nil, kalau kamu mengalirkan air karena Allah, mengalirlah. Tapi kalau kamu mengalir air ingin tumbal gadis cantik, nggak usah ngalir. Saya nggak butuh kamu. Dibawa ya sana ya ke Mesir ya, dilempar ke sungai ya. Suratnya Sayyidina Umar gaun yang Mesir dilempar ke sungai, taka banyunya. Sampai sekarang. Itu namanya hikmah yang luar biasa. Panjenengan gak ada ngoten-ngoten, gak ada ngoten-ngoten. Orang Jawa Masya Allah. Gak ada ngoten-ngoten. Ya Allah. Gus Dur. Suatu ketika jogging, sausi dari presiden lah. Atau sebelum jadi presiden dulu, lagi sakit, habis operasi. Ya di kamar ada saya, Pak Muhaimin Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Pak Wisnu, Ketua Golkar Jawa Tengah, terus Menteri Koperasi Cakrawardaya. Kita pelan-pelan ngomong limo, Gus Dur lagi istirahat. Tiba-tiba duduk, langsung ngendikan, mengko aku jadi presiden. Ini kita orang lima kaget, ini Gus Dur udah konslet ini, konslet. Masih Baharto, benar jadi presiden. Suatu ketika, saya orang jadi presiden, jalan-jalan gerak pagi, mampir teng griya kula, nyuwun air putih. Nyuwun diwacakan kitab Ihya, bab sabar, bab tawakal. Baru sedikit saya baca sudah ngorok. Lali ning kursi. Habis olahraga, saya buka AC, lali 20 menit tidur Gus Dur. Bangun ngendikan ngeten. Mengko sampeyan nek wis umur 56,
jadi ketua umum PBNU. Pas Pak, kula ning Makassar tahun 2010, umur kula 56. Ngoten niku saking pundi ngoten niku. Saking pundi ngoten niku. Niku nurun mubasyir yakdzifuhullah ala qalbi man yasha. Paham betul? Sepak bola. Kula Pak Muhaimin, Pak Saifullah Yusuf, Tenggirana Gus Dur nonton TV. Gus Dur kan yang nyusewu kan mboten kelihatan, tapi mendengarkan Prancis lawan Spanyol. Gus Dur tiba-tiba komentar, Prancis menang 1-0 ini. Bener. Prancis menang 1-0. Ngoten niku sing pundi ngoten niku. Saking nurun mubasyir yakdzifullah ala qalbi man yasha. Para wali songo ashabul hikmah. Para ulama-ulama ashabul hikmah. Kiai Mahrus Ali. Terkenal ashabul hikmah. Kiai Marzuki Lirboyo. Terkenal sahibul hikmah. Nah Kiai itu sempurnanin dua hikmah. Bukan hanya punya ilmu. Ya Kiai Misbah mudah-mudahan di samping alim. Punya ilmu juga harus hakim. Harus punya hikmah. Apalagi Pak Hakim namanya hakim sudah. Sahibul hikmah. Masya Allah. Kita kehabisan kiai yang memiliki hikmah. Sudah habis kiai-kiai yang punya hikmah. Sebenarnya harus ada yang menggantikan. Yang gantinya salah TV. Dulu belum ada TV. Jam sanga wis turu. Terus jam loro tani. Tekan subuh. Lalu sekian dalam TV tekan jam rolas. Ya TV-nya benar, berita, analisis kan berfaedah sih. Tapi melek bengi, sahar. Itu caranya orang barat merusak kita. Dulu waktu saya kecil belum ada TV. Atau nggak punya TV lah. Ada, bapak saya nggak punya. Jam 9 tidur. Jam 2, jam 3 bangun. Ngapalan pelajaran cepet. Lah bosan TV. Sulit ngapalkan pelajaran. Ditambah maning lebih maju lagi. HP, digital. Dulu saya nonton bioskop harus ke Cirebon. Dari Kempek ke Cirebon 20 kilo. Numpak mobil dingin lah. Duit entong waktu ya suwe. Teka-teka dimarahi oleh orang tua. Sedikit pengen nonton apa Sob? Pengen nonton apa Sob? Di HP ada semua. Paling kalau gelombangnya Netflix. Itu sih film KBU. Gulatan dewak ning HP. Ya HP Google ada baiknya. Baiknya ada. Semua kitab ada di Google. Semua orang terkenal ada di Google. Nama saya ada Pak. Mau jeneng bocor. Cari Said Agil. Ada di Google. Saya lahir tahun sekian. Dari mana aslinya, anaknya berapa, istrinya siapa. Apa riwayat pendidikan, riwayat organisasi. Ada Pak. Di Google. Disertasi saya ada di Google. Sapi, Nasulam, Takrif, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, ada semua. Burda ada semua. Sampai disertasi dia pulau. Ada di Google. Ya Allah luar biasa Google ini. Luar biasa. Tapi mafsadai madorote yo kathah juga kalau tidak terarah. Oleh karena itu pesantren bagaikan Siti Asiyah yang memelihara Nabi Musa. Musa cilik sampai tekan dewasa. Hidup di tengah-tengah istana isinya kesyirikan, kekufuran, kemungkarotan, kemaksiatan. Istana Fir'aun kan nggih, ngoten nggih. Musa dipelihara oleh Siti Asiyah. Ning tengah-tengah istana sing isinya kufur, musyrik, maksiat, mungkarot. Tapi karena Musa dididik oleh imra'atun shalihatun abidatun, Musa tidak jadi musyrik. Musa tidak jadi preman atau jadi kurang ajar. Musa malah jadi nabi dan Rasulullah. Ya Allah. Begitu pula pesantren. Silakan di luar tawuran. Silakan di luar narkoba. Silakan di luar hura-hura, euforia, pesta-pesta fora. Di dalam pesantren, insya Allah bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini jawab ada dangdutan. Paham betul. Ayo jenengan anaknya pengen dangdutan atau pengen yasinan? Temenan? Pondok nang pesantren. Pondok nang, jadi nang Kiai Misbah. Pondok nang anak ngati-hati.
Sing wis jelas bae lah, sing wis jelas. Lirboyo, Ploso, Tebu Ireng, Kempek, Babakan, Buntet, wis jelas wis. Aja lu sing aneh-aneh. Az-Zaitun, wah aneh-aneh ku. Mireng mboten nami Zaitun di Indramayu. Al-Fitrah, An-Nida, Ali bin Abi Thalib, Bukhari Muslim di Karanganyar. Alah itu Wahabi kabeh ku. Sing wis jelas mondokna anak jelas lah. Wis jelas Lirboyo, Ploso, Tebu Ireng, Denanyar, Tambak Beras. Sarang, Lasem, Tegarejo, Kempek, Buntet, Babakan, Arjawinangun, wis jelas, syaratnya jelas. Ngoten nggih? Mondok nang pondok sing aneh-aneh teka wis sampean ngongkosi duit entong akeh, teka malah dimusuhe sampean. Maulid Nabi bid'ah. Ziarah kubur musyrik, tawassul musyrik, eman-eman duitnya sampean. Ngongkosi setiap bulan pirang ngirimane ku. Ngirimi pirang anak sampean boso balik. Ya Allah, nyala-nyala nang perilaku ulama, perilaku masyayikh, bid'ah, musyrik, dolal. Eman-eman mboten niku. Monggo, panjenengan mondok nang anak sing wis jelas mawon, sing wis genah pondoke. Jangan cari yang aneh-aneh. Ngoten nggih. Nah, mudah-mudahan pesantren api ini fi aunillah wa riayatih. Insyaallah semakin maju, semakin berkembang ala barakatillah. Asal betul-betul kita menangani pesantren bi ikhlasin wa tumakninah. Wis aja ngarep apa-apa aja pengen sugih maneh Ki Misbah. Kalau sugih dewek bakal ya. Hadirin saya hormati, cekap semanten mawon, muga-muga wonten manfaatipun apa yang saya sampaikan. Nyuwun pangapunten kalau saya bicara ada yang kasar atau menyakiti, lan kula nyuwun ndongakaken husnul khotimah. Kula wis tua, wis swidak 8, putune wis 9. Wis wareg urip wis wareg urip. Wis swidak 8. Panduru apa maneh wis wareg wis. Dari ketua PB 10 tahun. Wala wis wareg wis lah. Jadi anggota MPR pernah ganti Gus Dur. Gus Dur dari presiden yang ganti MPR-nya saya. Jadi Komnas HAM pernah anggota Komnas HAM. Dari tim pencari fakta kerusuhan Mei, kerusuhan Banyuwangi sudah. Alah wareg lah, pengalaman wareg. Sing ora jadi menteri men, mboten ate di menteri. Arep apa maning lah, mudah-mudahan husnul khotimah. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahul muwaffiq lakumut thoriq. Kiai sepun donga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil qutwa farju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tulal ghaib wa husna khatimah istasqal ghamam bi ajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak ya rahman ya rahim ya qawi ya matin ya fattah ya alim ya razzaq ya karim ya hayy ya qayyum bi rahmatika nastaghith aghithna ghithal muslimin. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa an tahfazna wa iyyahum minal mahani wal fitan wa an taj'alna wa iyyahum min ibadikas salihin. Inna nas'aluka bi maq'idil 'azzi min 'arsyik wa bi muntahar rahmatin min kitabik wa bismikal a'la wa mazzikal asna wa isyraqin nuri wajhikal ajalil ajla بفضلك الكريم وجودك العميم وبكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بار ولا فاجر يا أكرم الأكرمين يا حسيب يا جليل أن تسهل أمورنا وتقضي حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا من مقاصد الدنيا والآخرة. اللهم إنا نشكو لك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس يا أرحم الراحمين أنت ربنا ورب المستضعفين. إلى من تكلنا إلى بعادنا تهجموننا أم إلى أعدل ملك أمورنا إن لم يكن بغضب علينا فلا نبالي غير أن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرق الظلمات واصل على أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نابلك بنعمتك علينا وذنوبنا فاغفر لنا فإن الذنوب إلا أنت.
ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام واجعل عند انتهاء آجال هذه الدنيا آخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله رب يسر ولا تعسر رب أتمم بالخير وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي والحمد لله رب العالمين والله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.